mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami pun memohon, bukalah hati dan pikiran kami, seluruh umatmu yang hadir di sini, agar kami dimampukan untuk mendengarkan dengan baik dan menerima dengan baik firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Advent bagi kita semuanya. Selamat Advent. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah pada Minggu Advent yang keempat hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 1, dimulai dari ayat 67 hingga ayat yang ke-79. Lukas pasal 1 ayat 67 hingga ayat yang ke-79. Marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam ketulusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa setiap kita yang hadir di sini karena pernah merasakan dan mengalami pergumulan yang teramat sangat berat, pergumulan yang teramat sangat menyakitkan, beban hidup yang sedemikian rupa menekan kita, sehingga dalam hati kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan, adilkan upahmu. Tuhan, kapankah Engkau akan datang menolongku? Kapankah Engkau akan menyelamatkan hidupku? Kapankah Engkau akan datang merawatku? Kira-kira bodoh mau ekta layakon. Pagkadangatan na niya di daerah sebukaan. Anong kulay na sila ni mati sa keluarga? Kung na bapak na ako.
lama gelengnya dan mulai sering menguji jalan mengarah tidak ada jawab. Bisa tidak kita bayangkan bagaimana perasaannya, bagaimana sakitnya, bagaimana tekanan hidup membuatnya seolah-olah dia ini telah hilang. Ada orang yang bergumul karena situasi keluarga yang retak, sehingga dalam hati, Tuhan kapan? Sampai kapan Engkau membiarkan situasi ini terjadi? Ada juga orang yang merasa letih karena tekanan ekonomi yang tidak stabil dan perjalanan ekonomi yang mudah berubah-ubah. Ada orang yang berusaha dan memohon agar tetap dikuatkan dalam pelayanan, dan ada orang yang menanti-nanti pemulihan karena mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan panjang itu sering juga kita bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih ada? Ataukah Tuhan berada jauh dari kehidupan kita yang sedang dipenuhi oleh pergumulan? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan hari ini adalah ketika umat Israel berada dalam situasi sangat panjang, beratus tahun. Ada seorang penafsir mengatakan, selama 400 tahun tidak terdengar lagi suara dari dan suara firman Tuhan. Coba bayangkan, 400 tahun lilingna, dakia dibikin, dakia masaringan hata di debata, dahulan hagulung mana masa diwong sirang kita dong, belum alis dan pikir. Kita banyak mendengarkan siraman firman Tuhan. Di media sosial juga banyak postingan-postingan yang menyiarkan dan menyampaikan firman Tuhan. Harga di Marion terlebih hata di bata, harga tikion masaringan hata di bata, dan berdaluja akan aku sona manuara kata di bata. Dari ini udah berbeda dulu. Udah berbeda maniarap. Akabang-akabang kosong di bagasan inina, lale, marsoal, marbadai, butuh di halaman cumai. Bayangkan bagaimana ketika Allah menghukum umatnya dengan tidak memperdengarkan firman Tuhan selama 400 tahun. Ini yang mau disuarakan oleh minggu-minggu Advent ini. Jadi karena ini Advent yang keempat, saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita. Jadi Advent ini bukan hanya sekedar perkataan-perkataan yang enak untuk didengar. Selamat Advent, selamat Advent. Gereja kita membuat tradisi dari negara Eropa, lalu membuatnya menjadi salah satu bagian liturgi Advent pertama, kedua, ketiga, hingga 5. Apakah yang mau kita lihat dalam situasi Advent ini? Jadi ada beberapa ornamen Bapak Ibu yang tidak boleh lepas dan hilang ketika gereja kita memasuki minggu Advent. Yang pertama adalah lingkar Advent. Tahu dulu lingkar Advent? Tetap baru lingkar Advent. Nah, dari mana dia masuk ini? Kau baru tahu kita masih mulia. Advent, boras selamat Advent, apa yang kita tahu? Lingkar Advent ini mana dulu? Jadi nama dekorasi nanti saya dibuat aja balonnya ya, sampai ke atas. Oh tidak boleh. Kalau ini mau dihilangkan lebih baik tak usah merayakan Natal. Inilah salah satu bagian dari ornamen apa yang harus ada. Apakah yang dimaksud dengan lingkar Advent ini? Kalau di negara-negara Eropa menjelang turun salju, Nabasiado laut hutan untuk apa? Mencari daun-daun hijau. Jadi lingkar Advent itu dia dibalut dengan daun-daun hijau. Lalu apakah yang dimaksud dengan lingkar Advent itu? Itu melambangkan kehidupan yang tidak berawal dan tidak berujung. Dan dalam hal ini adalah digambarkan dengan Kristus. Jadilah bahasa
Jadi ketika kita memasuki pintu, maka kita akan diingatkan ada Dia yang hidup, yang tidak punya awal dan tidak punya akhir, dan hidup kita diarahkan ke sana. Iman Yesus. Jadi lingkar Advent jangan dibuat warna pink, jangan dibuat warna-warni, dia harus hijau. Karena begitulah tradisi itu yang harus kita pelihara terus-menerus. Jadi sama lebih baik kamu memasuki Advent kembali lingkar Advent. Itu artinya kita memahami apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Lalu yang kedua ada lilin Advent di depan ini. Lilin 1 berwarna ungu, 2 hingga 3. Lilin Advent berwarna ungu ini bukan asal-asal cantik supaya enak dilihat. Muna asal lilin dijolokkan. Tetapi lilin ini juga menggambarkan lilin yang hidup yang berwarna ungu itu menggambarkan bahwa api perubahan harus menyala di dalam hati. Untuk altar juga dibuat berwarna ungu bukan supaya cantik. Ungu itu melambangkan perubahan dan perubahan. Bayangkan, tolong penduduk di suara kita. Bertobatlah, paubahamu marhamuna, nunga majon harajau berkata. Lalu hari ini, lilin yang keempat itu mulai berubah berwarna merah muda. Karena apa? Sudah mulai terlihat sukacita dan semangat selalu dilambangkan dengan warna merah yang menyala. Itulah hari ini, dan khotbah kita pun selalu diumumkan bahwa hari ini Sakaria itu bernyanyi. Karena apa? Selama 400 tahun lamanya umat itu menantikan suara Tuhan, tetapi hari ini dia bernyanyi karena apa? Tuhan akan segera menolong. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang perlu-perlunya juga serta. Saya pun salah seorang pelayan yang tidak perlu hina-hina biasanya dalam hal seperti ini. Hidupan namun dikatai kami di perdalado, baru kali panggung arung manukun yang pola gina dalam hati saya bersukacita. Alana aku di beberapa mulia, alana ibu di panggung ini tertutup malam tadi. HP sudah dari gereja. Tuhan itu berada di sini. Kalau tersinggung hati Tuhan langsung dari lemu. Ini akibatnya. Setelah selesai perayaan Natal dan Robi Minggu, alanya menuja. Dia hanya melihat ini tampil penampilan anaknya hebat dan luar biasa. Lalu Tuhan itu di mana? Puasa kurang jauh mana tersinggung, ada tampilan anak. Puasa kurang jauh mana tersinggung, ada tipuan anak tampil di sana. Ingin seliling awal di rumah tak luas matang. Mulu syukur orang ini terserah. Mulu dari siswa orang ini banyak perubahan terserah. Bagi saya yang perlu adalah Yesus yang datang itu dalam kesederhanaan. Jangan karena hingar-bingar yang luar biasa, Yesus itu bersembunyi dan menjadi bagian yang terlupakan. Saya sangat berterima kasih kepada jemaat yang setiap hari Minggu menyumbangkan bunga altar dengan singkat. Saya paling suka ketika sesuatu yang hidup ada di depan altar ini. Unangnya anak-anak matematik dipelihara. Karena apa? Kita adalah pribadi yang hidup dan terus-menerus yang hidup. Baik ibu kasih jawaban, mau menus-menus dan jawaban, langsung polisi doang yang masih nanya, oke, benar aku. Tapi dia tadi beragam kamu kata, pilih ini, buat terjorong bukan. Biasakan memakai yang hidup. Halaman tahun asli, alai dari jatuh belum. Parasaran sawang-sawang tahun-tahun. Bagaimana kita menutup mata dengan keberadaan gereja ini yang sudah mulai redup? Hidupan orang salah dan nasional rohani jauh kita maju, tapi gereja ini menjadi bagian yang merupakan marasan kelilauan tarikan sinasarku nemarakan samsu masuk dulu kayak gereja dimasuki oleh seekor ular. Lalu pikiran terusuk, tapi saya sedih melihat keadaan ini. Molong-molong rohani yang di luar daripada masuk ke gereja, ada apa? Kalau kita tidak
mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti yang diutarakan oleh syair lagu Nakoso Gunung tadi, sangat indah. Saat dunia mengecewakan, sering kita kecewa dan dunia tadi, tidak ada yang kailan, sering kecewa kawan. Tidak dunia memang saat dunia mengecewakan, tak ada yang peduli. Jangan lupa peduli Tuhan, jangan lupa peduli Tuhan, jangan lupa peduli Tuhan. Saat dunia menyakitkan, bahkan orang terdekatmu pergi meninggalkanmu. Hari ini firman ini berkata, Tuhan datang melawan. Kurang kecil roham, mau ditinggal doamu, Tuhan datang melawan. Kurang kecil panggilanmu. Kalau dunia ini teramat sangat mengecewakanmu, hari ini Tuhan datang melawanmu. Jangan kecewa, remaja dan pemuda. Jika berkali-kali saudara mengalami kegagalan, hari ini Tuhan datang melawanmu. Tidak sekedar melawat, tapi Dia juga memulihkan secara luar biasa. Dia pulihkan secara luar biasa. Kalani dua kamar merah saja dia dibilang masuk manuk kita tu malam Natal, bormin pandimota tertubuh tu Natal, ngabot kali artinya yes marumat tahun manuk iba nanarona seorang manuk kita yes jalan utang bolong kosong, bolong kemanahan, bolong kebencian, bolong atas soboni roha. Nah saya ingin berbeda kita, mapai tertutup dalam Tuhan ini masuk Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seruan Tuhan di minggu Advent yang keempat ini, Dia sedang mempersiapkan jalan masuk ke hati. Hati siapakah yang telah terbuka supaya Tuhan dia di dalam hatinya. Tuhan isi rumah buka asal ngomong raja doa Tuhan nasa rumah buka maroha aka amina yang merasa sakit, kesepian, tidak diperdulikan, merasa kekecewaan, yang terus-menerus berteriak dan menjerit agar Tuhan segera menolong. Maka hari ini janji itu dari firman itu telah dinyatakan. Tugas kita adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, buka maroha, tak buka marohata, doa bagasta asal seorang Tuhan tadi di bagasa kita. Dua hari naik nama bulan tahun tak buka marohata di angka nama kita. Nah berkulima upaya kita memang nama kata yang ibu memberlakan lagu bahwa setiap tanggal 20 atau 40 bulan kita membuat pertanyaan keluarga. Asal menjadi masalah di Januari pertanyaan pun dibata jawab acara. Kalau siap beliau pada tanggal dalam berbuat kita daulah rumai di batas nabi yang aman nanda nakurang dan menjadi barang langka hingga saat ini adalah sangat jarang ditemukan keluarga yang berdoa bersama dan beribadah kepada Tuhan. Mengapa sudah kesibukan yang menyita waktu kita? Hari ini alamat kami luar kita kata makna di tanggal 20 malam sudah disadok HKDP Patu Pahon ibadah Natal keluarga. Jadi obat bani nama cantik nanti bahwa ibadah Natal keluarga akan kami share di grup kuliah Posko Laku Dabuk Gamai Jalan Kajah Jalan Katanya Tamana Mula-mula suami istri peja Bapak si bereng-berengan kamu masih sobat tangan martani yang satu lantai itu pun sudah menjadi barang yang langka. Boha kainan kerulau kita dui. Nak rumah harus malai. Kita nama bangga mesti baik. Alai nampe somoni. Orang dari jalur. Ini yang
bukti na unang tukurlaw natin yan. Ini ada bukti na ulang natal keluarga. So kita pun jauh bukti. Belian natal keluarga siang kumparan di opung Adriel. Itu Adriel tu? Kung Adriel manalo 2 berjaya 25,000. Ada buktinya. Kalau sarung ganda. Nang dari mana dia tu? Jangan dok siap keluarga situ berpesinaga positio cara sulit. Tapi nama kuala mati gereja benar. Dan nama kuala gereja dan ibarat nama keluarga itu nanti pengen ada koda alai hai natal keluarga. Jadi hak aina mau lebih dalam dahulu mau sudah tahu yang namanya mulai sesuatu yang baru kan. Dari potong 100 versi sering bisa sudah. Wah kaman, terulang kita beri. Woi mantap mas. Sebagai kepala keluarga, cukup. Kudu semua nama ku mereng tingkat nasa tahun. Karena ada cerita, boleh mungkin saya. So nggak saya ini. Kalau mau langsung. Kalau mau langsung roti dulu. Kamu sih karena keluarga kita. Boleh tak ada turunannya yang lain. Alay mo ito, proseso, berani dari ya, mungkin mengat tayo. Alay mo ito, bahu proseso, marnata keluarga kita, lopik ka tulis. Jadi ini kerajaan aku ini diingatkan ya, ayo pak tidak buat semua natal keluarga. Nanti itu saja perempuan yang di acara itu, semuanya serba dibaca. Mulai sini keluar kepala keluarga itu, mau dampe natai, mau dampe anak kutai, semuanya bisa disesuaikan. Ada yang kamana. Nggak boleh sama nih? Nggak boleh sama nih? Selamat apel mari kita sudah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga untuk firman Tuhan yang baru saja berkumandang di antara kami, yang mengingatkan kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh menerima dan menyambut kedatangan-Mu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita, karena Engkau terus-menerus menyerukan firman-Mu agar kami melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih untuk memasuki perayaan Natal tahun baru di gereja ini. Kau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami. Karena itu, berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menerima kehadiran Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Seluruh jemaat yang hadir beribadah, Tuhanlah yang memberkati kami dan menambahkan lagi banyak berkat yang melimpah untuk kami. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang masih belum dapat beribadah bersama dengan kami, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka sedang kerjakan, Tuhan memberkati kehidupan mereka agar kelak dapat mengingat setiap hari beribadah yang Tuhan telah tetapkan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang bersukacita melalui pertambahan usia hari ulang tahun, menserahkan kehidupan mereka kepada-Mu. Tuhan memakai lebih dan lebih lagi, menurunkan dan mencurahkan berkat-Mu, dan ajar hamba-Mu Tuhan untuk menghitung hari-hari mereka sedemikian bijak, hingga mereka memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga jemaat Tuhan yang hari ini sedang mengadakan perjalanan pulang menuju Bonapesogi untuk merayakan sukacita bersama keluarga terkasih. Kami doakan dalam setiap perjalanan yang mereka tempuh, Tuhan jauhkan dari segala ancaman dan mara bahaya. Izinkan umat-Mu yang sedang mengadakan perjalanan dapat bertemu dan berjumpa dengan keluarga terkasih hingga pulang kembali ke tempat ini dalam keadaan sukacita. Untuk jemaat yang sakit tolong pulihkan, yang sedang bergumul tolong Engkau berikan solusi yang terbaik, dan dalam perawatan
sakit penyakit, kami yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan akan dinyatakan. Mereka dapat pulih kembali dan memperoleh kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Kami serahkan doa permohonan ini demi kemurahan anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.